Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, baru-baru ini sedang dihebohkan tentang kasus pernikahan yang diketahui jika pengantin prianya adalah seorang wanita. Dan yang mirisnya, kenyataan itu pun harus terungkap ketika usia pernikahannya menginjak 10 bulan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini pun menjadi gempar lantaran korban memberanikan diri untuk membuka suara. Awal mulanya kejadian ini ketika korban bernama Nur Aini berusia 22 tahun asal Jambi. Tidak menyangka jika dirinya akan ditipu oleh suaminya sendiri. Selama 10 bulan sudah korban mengarungi bahtera rumah tangga dengan suaminya yang bernama Ahnaf Rafif alias Erayani. Rupanya korban ini mencurigai jika dirinya telah dimanfaatkan oleh sang suami jadi-jadiannya itu. Korban mengaku telah mengeluarkan uang hingga 300 juta rupiah dan korban merasa telah dilecehkan, bahkan nyaris kehilangan nyawanya. Perasaan kecewanya diungkapkan melalui akun sosial media miliknya tersebut. Perkenalan itu pun berawal dari aplikasi pencarian jodoh Tantan pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu. Dan selama masa pengenalan itu, Ahnaf mengaku jika dirinya seorang mu'alaf dan mengaku memiliki profesi sebagai seorang dokter bedah ahli syaraf lulusan New York, Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu saja, dia pun mengaku seorang pengusaha tambang batubara. Di dalam perkenalannya itu, selama 2 minggu pun mereka intens saling berkomunikasi. Korban pun tidak merasa ada hal yang mencurigakan di dalam perkenalannya itu. Meski hubungan mereka hanya melalui dunia maya dan belum pernah bertemu. Hingga perkenalan itu pun membuat Ahnaf memutuskan untuk menemui korban di Jambi. Namun tujuannya datang bukan hanya untuk berkenalan saja, melainkan dia pun ingin melamar korban. Ahnaf yang hanya bermodalkan nekat pergi dari Lahat menuju Jambi dengan niatan untuk melamar korban. Saat melamar, Ahnaf tidak membawa identitas KTP. Dia beralasan jika kartu identitasnya sedang diperbarui karena ingin mengubah status agama menjadi Muslim. Dari yang sebelumnya bernama Petrus Gilbert Arafif menjadi Ahnaf Arafif. Selama 1 minggu berada di Jambi, selama itu pula dirinya terus-menerus membicarakan dan menyinggung soal pernikahan. Bahkan korban pun sempat video call bersama dengan keluarganya Ahnaf di Lahat yang sudah dianggap sebagai ibu angkatnya bernama Afni. Setelah 1 minggu berada di Jambi, hingga pada akhirnya menemui titik terang mengenai rencana lamaran mereka yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2021. Ketika pada tanggal 4 Juli 2021, Ahnaf pun memutuskan untuk kembali pulang ke Lahat dengan alasan untuk mengurus surat menyurat serta KTP yang akan dipersiapkan demi kelangsungan pernikahan mereka. Namun pada tanggal 5 Juli 2021, tiba-tiba adiknya Ahnaf yang bernama Devita Sari memberikan kabar kepada korban jika ibundanya yang bernama Afni telah meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID-19 setelah sebelumnya dirawat beberapa hari di ruangan ICU. Ahnaf pun segera menghubungi korban dikarenakan tante dari Ahnaf yang bernama T.I. Yuliani turut ingin memberikan kabar kepada korban yang membenarkan tentang adanya kejadian duka tersebut. Dengan adanya kabar duka itu pun, akhirnya kedatangan keluarga Ahnaf yang pada awalnya direncanakan pada tanggal 9 Juli 2021 ke Jambi terpaksa harus dibatalkan. Padahal di rumah korban sudah disiapkan termasuk tenda yang sudah terpampang rapi di depan rumah korban, serta persiapan lamaran yang sudah disiapkan dengan matang oleh keluarga korban. Dan itu semua menggunakan uang dari orang tua korban. Dan setelah 3 hari setelah kabar duka tersebut, Ahnaf pun datang kembali ke rumah korban. Namun dia datang sendiri dan lagi-lagi tanpa membawa kartu identitas dengan alasan belum selesai diperbarui. Meski begitu, kedatangan Ahnaf pun disambut baik oleh keluarga korban. Hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Juli 2021,
Om dan bibi korban menyarankan agar Ahnaf dan korban segera memperlangsungkan pernikahan secara agama dulu. Saat itu, korban pun sempat merasa sangat terkejut. Namun, akhirnya diyakinkan oleh om dan bibinya jika pernikahan secara agama pun akan tetap sah. Nanti ketika surat menyurat sudah selesai, baru dilanjutkan menikah resmi. Dengan adanya support dari pihak keluarga lainnya, pada hari yang sama, sore harinya, korban meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan secara agama dengan persiapan seadanya. Pada saat itu, ibunya pun dalam kondisi sedang sakit, sementara ayahnya sudah lama sakit. Orang tua korban tidak bisa mewakili untuk datang di acara ijab kabul tersebut. Meskipun begitu, mereka pun tetap memberikan restu rencana pernikahan itu. Akhirnya pada tanggal 18 Juli 2021 jam 20.00 malam harinya terjadilah ijab kabul di antara mereka. Dan dari pihak keluarga Ahnaf hanya menyaksikan melalui video call saja. Meski begitu, suasana pun terlihat sangat hikmat. Setelah dari pernikahan, tepatnya pada saat malam pengantin, mulai terlihat keanehan cara Ahnaf berkencan berbeda dengan pria pada umumnya, dengan cara menutup mata sang istri menggunakan kain. Meski begitu, tidak ada kecurigaan di benaknya korban, dan cara berkencan itulah yang selalu dilakukan malam-malam selanjutnya. Hingga tepatnya 5 bulan setelah pernikahan, Ahnaf dan korban memutuskan untuk pindah rumah dan menumpang di rumah bibi korban. Dikarenakan selama di rumah orang tua korban, ibu dari korban selalu mendesak dan menanyakan identitas dari suaminya, serta menanyakan kapan keluarganya akan datang ke Jambi sesuai dengan yang dijanjikan. Adanya hal itu pun membuat hubungan antara menantu dan mertua menjadi renggang. Tidak lama dari sana, pada tanggal 4 Desember 2021, Ahnaf membawa korban keluar dari rumah bibinya. Awalnya dia mengajaknya untuk keluar mencari sarapan dengan kondisi korban yang belum mandi dan baru saja bangun dari tidur. Korban dibawa oleh Ahnaf menuju lahat tempat tinggal dari Ahnaf. Saat korban menanyakan akan dibawa kemana dirinya, Ahnaf hanya menjawab akan mengambil kartu identitas. Sesampainya korban di lahat, ternyata korban diajak tinggal di rumah ibu angkatnya, yaitu Yafni dan Soeharto. Padahal keluarganya sempat mengatakan jika ibu angkatnya telah meninggal dunia akibat COVID. Korban yang pada saat itu sudah dicuci otaknya hanya bisa menuruti kemauan dari Ahnaf. Di sana, korban pun dikurung di dalam kamar, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitaran. Korban kemudian mengaku beberapa kali dirinya diajak ke air terjun. Ternyata di sanalah Ahnaf berencana untuk menghilangkan nyawa dari korban. Bersyukur pada saat itu korban masih selamat. Tetapi korban ini seperti terbius dan tetap bersama dengan suaminya itu. Selama berada di lahat, orang tua korban mulai merasa curiga terhadap menantunya itu. Terlebih, komunikasi dengan anaknya mendadak mulai dibatasi, hingga orang tua korban pun memutuskan untuk membuat pengaduan kepada pihak kepolisian. Laporan itu pun terkait kasus penipuan gelar perguruan tinggi yang dimiliki oleh menantunya, yang mengaku sebagai seorang dokter serta memiliki berbagai gelar akademis dari perguruan tinggi New York, Amerika Serikat. Yang ternyata diam-diam semua ini terbongkar ketika orang tua korban mencari tahu tentang latar belakang dari menantunya. Ditambah lagi, orang tua korban merasa aneh jika seorang dokter dan pengusaha hanya berdiam diri di dalam rumah. Meski ada laporan itu pun, Ahnaf tidak langsung mendapatkan proses hukum. Dan setelah beberapa bulan, korban dan Ahnaf akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Jambi. Meski senang anaknya telah kembali, tetapi ibu korban tetap menaruh rasa curiga kepada menantunya itu dan terus memperhatikan gerak-gerik dari menantunya tersebut. Ibu korban mengaku jika pelaku tidak seperti pria pada umumnya. Biasanya pria pada umumnya setiap mandi selalu membuka pakaian, tetapi tidak untuk Ahnaf. Dia berbeda
dia selalu mengenakan pakaian ketika akan mandi. Merasa ada yang janggal dengan sikapnya, hingga akhirnya ibu korban mendesak statusnya. Karena terus-menerus didesak, akhirnya Ana pun mengakui jika dirinya ternyata adalah seorang wanita. Terbongkar kedok suaminya adalah seorang wanita menyadarkan korban jika dirinya sudah diperalat oleh pelaku. Bukan hanya dirugikan secara psikologi dan rasa malu, bahkan korban pun mengaku telah mengalami kerugian materi. Korban mengaku uang yang disimpan di deposito miliknya, laptop, serta barang berharga lainnya yang bertotal 300 juta rupiah habis untuk keperluan dari pelaku. Atas perbuatannya itu, kini pelaku berada di Mapores Jambi. Pelaku ditahan sejak bulan Mei 2022 yang lalu. Bakal banyak fakta baru terungkap pada kasus ini. Jujur guys, gua ngerasa sangat prihatin dengan korban sekaligus sangat bingung. Namanya sudah halal sebagai suami istri, apa nggak pernah selama ini nyentuh-nyentuh? Gak usah nyentuh-nyentuh deh, setidaknya senggol-senggol dikit aja. Walaupun cuma sedikit kesenggolnya, pasti akan ada perbedaan antara wanita dan pria. Coba kalian wanita selalu berhati-hati dalam memilih pasangan. Kalau sudah seperti ini kejadiannya, bukan hanya rugi materi, tetapi psikologi juga akan kena. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?